أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Islam itu meringankan. Jadi kalau ada yang terasa berat di hati kita, dalam hidup kita, tanya itu tadi. Pertama apa tadi? Pemahaman kita terhadap kehidupan ini secara islami. Benar nggak kita memandang hidup ini? Persoalan politik, persoalan keluarga, ekonomi, masyarakat, berteman, punya anak, punya teman, apakah kita memahaminya dengan pandangan Islam? Itu persoalannya. Kalau ini tidak, itu masalah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, inna akramakum 'indallahi atqakum. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sungguh nikmat hidup kita pagi ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihun nusur. Sungguh indah pagi ini. Kita mengawali pagi dengan tahajud, diteruskan dengan sholat jamaah di masjid. Indah sekali jemaah sekalian, bahagia. Semoga ini membimbing kita untuk terus hanya semakin dekat, semakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada godaan dunia, baik dari manusia, dari syaitan, dari apapun bentuknya. Kita hanya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas materi pagi ini, jalani hidup serba ringan. Saya tadi ketika mulai sholat kok ada lintasan sedikit, kemudian saya tinggalkan. Lintasan itu adalah pengalaman saya ketika ngajar di pesantren Persis Bangil. Waktu itu saya mengajar tauhid waktu itu. Insya Allah kalau tidak salah di kelas 4 atau 1 aliyah. Waktu itu saya memberi semangat kepada anak-anak bahwa kita harus meniru para sahabat Rasulullah SAW, karena beliau-beliau adalah generasi terbaik, generasi terbaik. Langsung ada yang nyeletuk dari salah seorang murid yang saya cintai waktu itu. Apa katanya? Iya Pak Ustadz, para sahabat menjadi generasi terbaik karena langsung berjumpa dengan Rasulullah SAW. Saya langsung menjawab juga, tanpa menyalahkan, tanpa
membuat dia kecewa dengan ungkapannya, tetapi saya bertanya kepada dia, oh begitu ya, sahabat itu menjadi orang-orang terbaik karena berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, bagaimana dengan Abu Lahab? Dia berjumpa Rasulullah kan? Bahkan Abu Thalib bukan hanya berjumpa dengan Rasulullah SAW, sering bersama dalam perjalanan, sering bersama dalam hidup. Apakah menjadi generasi terbaik? Abu-abu yang lain diam, dia paham maksud saya kan? Jadi berjumpa Rasulullah bukan jaminan satu-satunya orang menjadi baik. Bukan itu jaminannya. Alhamdulillah kita tidak berjumpa Rasulullah SAW, tetapi kita beriman kepadanya. Kita mencintai Rasulullah SAW, bahkan kita membela ajarannya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang disebut apa itu? Ikhwani. Aku rindu dengan saudaraku. Kata Rasulullah waktu tidak di hadapan sahabat, saya rindu dengan ikhwani, dengan saudaraku. Sahabat juga nyeletuk, loh, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kalian bukan saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabatku, ashabi. Saudaraku adalah mereka yang tidak pernah bertemu denganku, mereka tidak pernah berjumpa denganku, jauh, tetapi mereka beriman dengan ajaranku, mereka membela ajaranku. Itu ikhwani, saudaraku yang kurindukan. Semoga kita termasuk ikhwani Rasulullah yang dirindukan untuk bertemu nanti di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena semangatnya sebenarnya hal pokok yang menjadi jaminan sebenarnya dari Allah bahwa setiap orang itu bisa menjadi baik dan terbaik. Jadi saya katakan bukan karena ketemu Rasulullahnya. Yang paling pokok adalah seperti yang Allah jamin dalam surah An-Nisa ayat 26. Ini dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridu Allah an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah senantiasa menghendaki, selalu yang Allah inginkan, yang Allah lakukan terhadap hambanya adalah ayyukhaffifa ankum, selalu memberikan keringanan buat kalian. Allah selalu meringankan kalian. Yuridu fi'il mudhari', yukhaffif juga fi'il mudhari'. Jadi aktivitas yang sedang terjadi dan terus akan terjadi. Jadi Allah selalu menghendaki dalam setiap momen, setiap aturan, setiap perintah dan larangan itu keringanan di situ. Ada keringanan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena manusia telah diciptakan oleh Allah bersifat lemah. Karena manusia lemah, maka seluruh ajaran Islam itu sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun bisa menerima ajaran Islam. Begitu kan, insan, seluruh manusia, baik yang keluarganya dari muslim atau non muslim sama saja. Seluruh manusia sebenarnya bisa menerima Islam.
Seluruh manusia bisa menjalankan Islam. Kalau kekinian, seluruh pemimpin dunia, seluruh pemerintahan dunia bisa menjalankan Islam. Seluruh pebisnis dunia bisa menjalankan Islam. Karena ajaran Islam ini sudah Allah ringankan. Setiap orang bisa membawanya. Ringan kan? Bukan hanya memikul nih, membawanya. Karena ringan, jemaah sekalian. Karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dengan kata lain juga bahwa ajaran Islam ini datang untuk meringankan, yukhaffif, meringankan. Jadi sifat ajaran Islam itu meringankan. Senang kita kan? Kalau sudah ringan, iya sini. Gitu kan. Subhanallah. Jadi ajaran dari yang ada dalam surah Al-Fatihah, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itu ajaran yang meringankan. Kalau semua ajaran Islam ini meringankan, dan kita yakini itu yang membersihkan hati kita dari su'uzon yang sering membisiki diri kita. Allahu Akbar. Kita tidak sempat lagi su'uzon karena sudah menyenangkan ajaran Islam. Sudah Allah ringankan. Berarti kalau ada pelanggaran kepada ajaran Islam, tidak melaksanakan perintah, melanggar larangan, berarti mereka sedang memberatkan hidupnya. Tidak mau menjalankan Islam, berarti mereka memberatkan hidupnya. Lebih berat lagi ketika memfitnah Islam, lebih berat lagi. Risiko yang mereka tanggung sendiri. Allahu Akbar. Nah, setelah ayat ini kita pahami seperti ini, maka setiap kaum muslimin pasti merasa ringan untuk melaksanakan seluruh syariat Islam. Berarti jemaah sekalian, kalau ada orang yang merasa berat melaksanakan ajaran Islam, berarti ada persoalan dalam diri manusia itu sendiri. Allahu Akbar. Coba kita urai jemaah sekalian, agar ini membersihkan hati kita dari kesal kepada ketentuan Allah, berat, apalagi na'udzubillah menuduh bahwa ketaatan kepada Allah itu kaku, tidak indah, apalagi cenderung ke radikal, dalam arti kekerasan. No, ada kesalahan dalam diri manusia yang menjadikan ayat ini tidak terasa. Yang pertama jemaah sekalian, yang paling penting adalah belum paham dengan ajaran Islam. Kita contohkan yang sederhana. Ketika mereka mengatakan sadis, masa orang yang membunuh dihukum bunuh? Sadis. Satu pertanyaan saja untuk menjawabnya. Apakah orang yang membunuh tadi nggak sadis? Loh, kenapa kok tiba-tiba yang disebut hukum Islam yang sadis, tapi yang membunuh nggak sadis? Nih, gitu loh. Itu padahal kan emosional, menuduh.
Aneh, orang yang membunuh salah seorang ayah misalnya, dia punya istri, dia punya anak 4 atau 5, kan kasihan secara logika. Apa enggak sadis tuh? Apalagi ini membunuh 6 orang, apa enggak sadis? Kok taunya Islam itu sadis? Hukum bunuh dibunuh. Astagfirullahaladzim. Ketika hukum bunuh tidak dibunuh, ada dendam kemungkinan terjadi antar keluarganya, tidak akan selesai, nanti turun temurun. Tapi kalau pembunuhnya sudah dibunuh, selesai. Meringankan kan? Sederhana ini. Artinya kita contohkan hal yang dianggap sadis berat, ternyata ini membuat hidup jadi ringan, masalah tidak berkepanjangan. Ya Allah ya Rabbi Karim, semoga khususnya kejadian terbunuhnya saudara kita 6 orang segera selesai. Allah tunjukkan kesejatian pelaku-pelaku kezaliman. Kita ingin keadilan, kita ingin kesejahteraan, dan itu hanya bersama penegakan nilai-nilai Islam, baru hidup ini ringan, jemaah sekalian. Kita sering mengatakan jemaah sekalian, tak kenal maka tak sayang. Ini aja sudah problem kita jemaah sekalian. Ketika setiap pribadi muslim tidak punya ketertarikan untuk mendalami Islam, ini sudah masalah. Bagaimana hidup kita akan ringan kalau banyak hal yang tidak dipahami dalam Islam? Pantas banyak yang menuduh Islam ini macam-macam karena mereka tidak rajin membuka Al-Quran, mereka tidak tekun mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rabbi Karim, itu yang pertama. Kalaupun yang pertama selesai, seorang muslim rajin memahami Islam, bahkan mungkin ke tingkat alim, belum selesai, sehingga dia merasakan ringannya hidup ini dalam menjalankan petunjuk-petunjuk Allah, belum selesai. Kenapa? Yang kedua, belum terbiasa. Waktu saya kecil di SD, saya ingat sebuah pepatah, Allah bisa karena terbiasa, nggak dipakai. Ya kan? Allah bisa karena terbiasa, jemaah sekalian. Orang yang tidak terbiasa sholat malam, rasanya menyiksa, apalagi musim dingin atau banyak pekerjaan. Waduh. Jadi kalau tidak terbiasa, tetap walaupun dia faham ini yang benar, tidak dijalankan dengan enak karena belum terbiasa, jemaah sekalian. Nggak usah jauh-jauh jemaah sekalian, olahraga itu menyehatkan, gerak badan menyehatkan. Coba orang yang jarang olahraga, dia bergerak setengah jam, apa yang terjadi di tubuhnya? Aduh, kok pegel-pegel semua. Tuh, kalau dia tidak husnuzon, berpikir positif, wis nggak berhenti olahraga, capek, nyakitin badan, itu karena belum terbiasa. Lihat orang yang terbiasa bergerak 10 jam, begitu ya, enak badannya. Ini baru setengah jam bergerak, pegel sini karena belum terbiasa. Baru lari 100 meter, ngos-ngosan, langsung. Ada orang lari 10 kilo enak, ya kan? Terbiasa. Naik sepeda aja ngos-ngosan,
sekali muter bangil. Tapi ada orang yang dari sini sampai ke Surabaya enak. Kenapa? Terbiasa. Orang yang pertama kali ngerokok, apa yang terjadi? Ambu. Pengalaman, ya, dikit-dikit, ngopo enake merokok. Tapi yang lain sudah 10 tahun merokok, sambil dinikmati cuma sekalian, sudah terbiasa. Saya kalau kata orang, saya kalau tidak merokok nggak bisa keluar pikiran saya. Itu karena ini sudah terbiasa. Alhamdulillah, saya baru kenal rokok sekali 2 kali dan nggak saya teruskan. Alhamdulillah ya, nggak terbiasa akhirnya ya. Gara-gara pertemanan, dulu rokok Kansas zaman saya, ada ya Pak? Kansas Commodore. Yang ada hijau, ada Kansas. Kok nggak enak ya? Saya berhenti cuma sekian, selesai. Alhamdulillah. Nggak sampai terbiasa, madat ya. Semangatnya. Sama kalau orang nggak terbiasa sholat saum sunnah, aduh, membayangkan sudah susah. Tapi kalau saum sunnah enak badannya, hatinya juga lapang. Yang terbayang dekat sama Allah kalau puasa itu. Terkendali marahnya kalau puasa, enak. Tapi kalau belum puasa, membayanginya sudah susah. Begitu jemaah sekalian bahagia. Jadi kalau kita ingin keluarga kita jalani hidup serba ringan, masing-masing keluarga harus makin sempurna pemahaman kepada Islam. Harus membiasakan diri melakukan ajaran Islam. Nah, contoh hadis ini, hadis Bukhari nomor 1074 tentang ternyata sholat malam itu meringankan hidup, bukan memberatkannya. Gara-gara ingat 11 rakaat, waduh 11 rakaat. Mestinya kita pahami hadis ini dan kita mulai membiasakan diri untuk sholat malam. Menurut Rasulullah, orang yang tidur diikat oleh setan. Bayangkan, gak tanggung-tanggung dengan 3 ikatan. Yang namanya terikat gimana? Ringan gak? Terbelenggu. Apalagi yang dijelaskan di mana ikatannya, jelas terasa terbelenggu. Terbatasi ruang geraknya, bisa sesak nafas karena kalau ikatannya kuat. Apalagi di leher ikatannya, kan begitu. Tetapi ketika orang bangun sebelum subuh, syaratnya itu bangunnya sebelum subuh. Walaupun nggak diterangkan, maksudnya demikian. Ketika orang bangun, kemudian ingat Allah, ikatan satu lepas. Karena ketika dia bangun, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Lepas ikatannya. Kemudian yang kedua, kalau dia berwudu, dengan dia berwudu setelah tidur tadi, terbuka ikatan yang kedua. Kemudian kalau dia sholat malam, yang penting sholat malam, mau 1, mau 2, mau 3, terserah, pokoknya sholat malam, terbuka ikatan yang ketiga. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Kata Rasulullah, fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Jadi orang yang bangun tidurnya
maaf ya, sebelum subuh berarti ini berdoa, kemudian berwudu dan sholat malam, maka pada pagi itu dia akan merasa semangat, nasyid, dan thayyibun nafs, segar jiwanya. Itu sholat malam, Mas sekalian. Kalau orang bangun setelah subuh doa, oke. Gimana kalau nggak berdoa? Kan terlambat. Gitu loh kan. Dia berwudu saja berarti satu ikatan keluar. Nggak ada sholat malam berarti masih ada dua ikatan yang mengikat orang itu. Makanya kata Rasulullah, wa illa asbaha khabithan nafsi khaslan. Maka orang yang masih ada ikatan setannya itu, maka jiwanya tidak segar dan dia malas. Kaslan, khabith dan kaslan, nggak segar dan malas karena masih ada ikatannya. Satu aja ikatannya masih ada, masih malas. Ya mungkin nggak seberapa tetapi masih ada malas dan tidak segar hidupnya. Contoh sederhana. Alhamdulillah saya yakin jamaah sekalian pasti sering mengatakan, nggak enak ya hari ini, kenapa ya? Oh iya, belum baca Quran saya. Nah itu ya kan. Kok sepertinya saya nggak jangkep nih hari ini. Apa ya? Oh iya, belum sholat duha. Mantap. Saya yakin ada yang merasakan itu. Oh ada yang kurang sempurna rasanya pagi ini apa? Oh belum infak pagi. Insyaallah. Ada lagi mungkin mengatakan, apa yang belum, kok ada yang belum saya laksanakan pagi ini, rasanya nggak enak. Oh saya belum nelpon bapak ibu saya di seberang sana untuk meminta ridhonya pagi ini sebelum bekerja. Assalamualaikum Pak, Bu, doakan ayah Ananda ya, semoga pagi ini sukses dan ini. Oh iya, insya Allah kalau kita terbiasa berbuat kebaikan, ada yang kurang kalau kita nggak melakukannya. Saya minta maaf, jangan kalah dengan orang yang madat merokok. Kalau nggak ngerokok rasanya wis lemas. Malu kita kepada Allah gara-gara nggak merokok. Seperti itu. Mari kita mengatakan, saya kalau nggak ke masjid ini rasanya nggak enak nih, ya Allah. Kalau nggak ngaji subuh bersama Ustaz Selamat nih nggak enak nih. Alhamdulillah. Ya, artinya kita coba mengatakan nggak enak kalau kita tidak berbuat kebaikan. Saya kalau tidak kunjung saudara saya nggak enak nih. Coba masa merokok bilang nggak enak? Nggak ada lu kalau nggak rame. Bikin hidup lebih hidup itu rokok. Padahal saya belum menemukan satu dokter di dunia yang mengatakan rokok itu punya manfaat. Saya temukan itu. Mau cari artikel atau slogan merokok ya sehari sebatang minimal ya, nggak pernah. Yang ada gambarnya tuh yang di puskesmas tuh, ini hitam, jantungnya hitam, anuknya hitam, ininya hitam, wah ngeri. Gambar orang yang suka merokok itu. Tapi ya tadi nggak ada lu nggak rame. Astagfirullahaladzim. Mari kita bertekad hari ini nggak sholat jamaah. Aduh rasanya hampa hidup ini. Mungkin yang ringan-ringan jemaah sekalian bahagia. Contoh yang lain, bahwa seluruh ajaran Islam ini meringankan hidup kita. Yang sederhana jemaah sekalian. Rasulullah pernah dengan sahabat makan bersama. Salah seorang di sampingnya makan lahap. Begitu dia suapan terakhir, sahabat ini lupa baca basmalah.
langsung dia mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Rasulullah menutup mulutnya yang lihat sahabat, karena Allah menunjukkan ada setan di samping sahabat ini muntah-muntah. Logikanya, ketika orang melakukan sesuatu tanpa zikrullah, ada yang buat hidupnya susah, setan mengambil alih pekerjaannya. Contoh lain lagi, khususnya bagi para suami yang belum jadi suami, tutup telinga, nggak boleh ya. Yang belum jadi suami boleh tutup telinga. Yang belum punya istri maksud saya, tutup telinga. Tutup telinga nggak apa-apa ya. Om, tutup telinga om. Nggak paham dia. Idza ata imra'atahu tsumma qala. Kalau ada seorang suami mendatangi istrinya, tsumma qala, dan langsung dia berucap bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Mesti dia membaca bismillahi Allahumma jannibna. Nah, seterusnya tsumma raziqa waladan lam yadurruhu syaitan. Meringankan itu, mendidik anak ringan. Kalau bapak suka membaca doa sebelum bersedekah kepada istrinya. Jadi kalau ada suami yang tidak lupa berzikir ketika bersenggama dengan istrinya, ketika Allah memberikan anak kepada mereka, anaknya tidak gampang diperdaya setan. Lam yadurruhu syaitan. Anak itu tidak akan dibahayai oleh setan. Jadi orang tua diringankan mendidik anak, mengarahkan anak, tidak diperdaya setan, karena sang ayah rajin membaca doa sebelum bermesraan dengan istrinya. Islam itu meringankan. Jadi kalau ada yang terasa berat di hati kita, dalam hidup kita, tanya itu tadi. Pertama apa tadi? Pemahaman kita terhadap kehidupan ini secara islami. Benar nggak kita memandang hidup ini? Persoalan politik, persoalan keluarga, ekonomi, masyarakat, berteman, punya anak, punya teman, apakah kita memahaminya dengan pandangan Islam? Itu persoalannya. Kalau ini tidak, itu masalah sudah. Apa tadi yang kedua? Kalau sudah paham, belum selesai. Yang kedua apa tadi? Sudah terbiasakah kita mensikapinya dengan benar? Sudahkah terbiasa kita menjalaninya gitu? Makanya siapa yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, siapa? Bahasa lain dari hidup ringan dan ceria. Dia tidak takut dan dia tidak sedih. Artinya tidak dicekam ketakutan, tidak dicekam kesedihan. Plang hidupnya. Cool. Siapa dia? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jelas kan? Atau lain mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Masya Allah. Inilah orang yang terbiasa alias istiqomah, yamshi alal haq, dia berjalan di atas kebenaran, rajin, tidak ada sedihnya, tidak ada susahnya, tidak ada galau, tidak ada stres, tidak terasa terancam meskipun diancam. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Kalau masih banyak kekurangan kita memahami Islam.
Astagfirullahaladzim. Kalau kita belum istiqomah menjalankan Islam, ya Allah ya Rabbi Karim. Itu yang kedua. Kenapa orang masih hidupnya terasa berat, susah, bahkan serba susah? Ya Rahman ya Rahim. Satu, dua, belum sempurna memahami Islam. Terus apa tadi? Istiqomah, ya, artinya rajin, terbiasa melakukannya. Yang ketiga harus ada. Bisa jadi ya tadi, keimanan dan kecintaan. Nah, ini nih, rasa ini. Jadi kepercayaan dengan pemahamannya belum mantap, atau dia belum jatuh hati atau belum cinta kepada ajaran Islam ini. Cinta, suka, bisa jadi jemaah sekalian bahagia, masih tipis. Karena hidup dengan keraguan, hasilnya apa? Bingung. Orang bingung itu berat menghadapi seluruhnya. Ya ampun ya, bingung gue, itu berat. Orang hidup tanpa mencintai itu juga hambar, serba gak enak. Waktu saya kecil dulu saya sering mendengar kata-kata, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Oh, bayangkan, tai kucing rasa coklat. Astagfirullahaladzim. Artinya apa? Kalau sudah cinta, yang indah tambah indah, yang buruk saja jadi indah kalau sudah cinta. Dicubit, oh kok dicubit, senang gitu loh, karena saling mencintai. Coba kalau nggak saling mencintai, apa kok? Kan begitu. Jadi mari, kita sudah belajar, kita sudah paham, kita sudah menjalankan, tapi dengan keyakinan gak menjalankannya? Minta maaf, jangan kebiasaan kita selalu kita jalankan karena kebiasaan. Jangan, tapi lakukan dengan keyakinan dan kecintaan. Jadi pastikan setiap perbuatan kita ini landasannya adalah iman dengan janji Allah. Kalau saya infak, saya yakin. Nah, iman ini, jadi setiap pekerjaan kita harus dipastikan kita melakukannya karena iman kepada Allah. Ikhlas kalau bahasa fikihnya. Saya yakin kalau saya berinfak, hidup saya semakin dijamin oleh Allah, karena akan dilipat gandakan balasannya di dunia dan di akhirat. Nah, itu yang kedua. Saya melakukannya karena Allah. Saya mencintai Allah. Saya mencintai Allah dan mengikuti Rasulullah karena cinta padanya. Nah, ini perlu ditanamkan. Setiap melakukan sesuatu, harapan hanya kepada Allah, dan cinta adalah melandasi pekerjaan kita. Pasti menjadi mudah, ringan, enjoy kata orang. Oke? Tiga hal ini sebenarnya, jemaah sekalian, yang mudah-mudahan membuat hidup kita menjadi apa tadi? Serba ringan, dan kita menjalani hidup dengan penuh ceria. Karena apa? Fa inna ma'al usri yusra. Contohnya sebagai penutup, ketika ada kesulitan, kita pandang di situ ada kemudahannya. Itu indah sekali. Wa inna ma'al usri yusra. Bersamaan dengan kesulitan, hal yang memberatkan, di situ ada keringanannya. Allah, unik Islam ini. Percaya harus percaya, paham harus paham, dan jalani dengan penuh cinta. Dan biasakan, insya Allah hidup kita akan ceria, karena hati kita bersih dari prasangka buruk, bersih dari keraguan-raguan, bersih dari ketiadaan cinta, dan bersih dari tipisnya kepercayaan. Mudah-mudahan setelah ini hidup kita semakin ringan dan ceria selalu, apapun keadaannya, bulan apapun, siapapun pemimpinnya termasuk, kita akan selalu hidup
ringan dan ceria. Semangatnya! Selamat hidup ceria dan bahagia terus selamanya. Walhu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu HNI? Mungkin Anda pernah melihat logo HNI. Ada orang bicara HNI. Bahkan ada yang pernah mengajak Anda bergabung. Atau sudah ada yang menawarkan produk HNI, dan sebagainya. Baiklah, saya akan jelaskan kepada Anda melalui video ini. HNI singkatan dari Halal Network International. Nama perusahaannya PT Herba Penawar Al-Wahida Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai HPAI. Namun nama yang sering digunakan saat ini adalah HNI. HPAI fokus pada penyediaan produk-produk barang konsumsi yang halal dan berkualitas. HPAI, sesuai dengan akta pendirian perusahaan, secara resmi didirikan pada tanggal 19 Maret tahun 2012. HPAI didirikan dengan tujuan untuk menjayakan produk-produk halal berkualitas, membumikan, memajukan, dan mengaktualisasikan ekonomi Islam di Indonesia melalui entrepreneurship, dan juga turut serta dalam memberdayakan dan mengangkat UMKM nasional. Mungkin dulu dikenal dengan produk herbal, tetapi sekarang bukan hanya herbal saja. Namun tetap, herbal masih menjadi produk andalan. HPAI fokus pada produk-produk herbal halal berkualitas yang berasaskan Tibu Nabawi. Produk-produk HNI adalah produk herbal, produk harian, produk food dan beverage, produk kosmetik muslimah, produk kesehatan keluarga harian, produk pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan perlimbahan, produk fashion syari, dan masih mungkin berkembang. Sistem bisnis HNI. HNI adalah network marketing syariah. Sistemnya sudah mendapatkan sertifikat kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi, kita bisa menjalankan bisnis ini dengan tenang dan selamat dunia akhirat. Bebas dari riba, tidak ada goror, maisir, dan maksiat dan sebagainya. Sistemnya adil, tidak merugikan siapapun, karena ini salah satu syarat syariah. Cara kerja bisnis HNI. 1. Hijrah produk dan mindset. 2. Mengajak masyarakat hijrah produk dan mindset. Menjual produk bagi agen HNI adalah aktivitas tambahan, bisa dilakukan bisa tidak. Tugas utama adalah dua tugas di atas, sehingga bisa menguasai pasar produk halal. Hijrah produk artinya Anda mulai menggunakan produk yang halal, berkualitas, dan yang diproduksi oleh industri muslim. Hijrah mindset adalah hijrah dari hanya pengguna menjadi memiliki mindset entrepreneurship. Kemudian mengajak masyarakat sebanyak mungkin melakukan hal yang sama. Sebagai bisnis, tentu Anda akan mendapatkan imbalan yang sesuai dan adil. Besarnya tergantung keberhasilan Anda mengajak masyarakat hijrah produk dan menjadi entrepreneur. Tidak ada paksaan di HNI. Gunakan produk semampu Anda, ajak orang hijrah ke produk halal semampu Anda. Sebagai langkah pertama, silahkan bergabung melalui